Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal ikhwanul muslimin rahimakumullah, usikum wa izzaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan saya banggakan, segala puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang telah mengaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sholawat serta salam hanya terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berusaha keras menghantarkan nikmat iman dan Islam itu agar sampai kepada kita semua menjadi umat beliau. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah, 60 hadis sebagai pedoman kaum muslimin untuk menjadi umat Islam yang kafah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada hadis yang nomor 9 dengan judul 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbihi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Akhrajahul Bukhari fi kitab Bad'il Adhan min sahihihi wa Muslim fi kitabiz zakah
min sahihihim. Arti hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah menaungi mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. 1. Imam yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Robnya. 3. Orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. 5. Seseorang yang dipanggil wanita yang mempunyai nasab dan kecantikan untuk berzina, maksudnya, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai dikinayahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesepian lalu meneteskan air mata. Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis ini pada kitab Bad'il Adhan dalam Sahihnya, dan Muslim pada kitab Az-Zakah dalam Sahihnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan saya banggakan. Maksud hadis pertama, ada 7 golongan manusia yang Allah jamin akan menaungi pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah, yakni hari mahsyar besok. Yang 2, 7 golongan yang dimaksud tersebut adalah pertama, pemimpin atau seorang imam yang adil. Perlu diperhatikan, yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin muslim yang mengurusi perkara-perkara muslimin dan berpengaruh terhadap kemaslahatan muslimin. Jadi syarat utamanya ini pada kategori muslimnya ini. Jadi yang ada predikat adil ini hanya pemimpin muslim. Yang ada jaminan dari Allah ini adalah imam, maksudnya pemimpin. Dia ini muslim dan mengurusi perkara-perkara muslim. Jadi bukan sembarang pemimpin-pemimpin, namun pemimpin ini syarat utamanya muslim yang adil, menempatkan satu perkara ini pada perkaranya, pada tempatnya. Ini pertama. Yang kedua, yang mendapatkan naungan dari Allah, yakni seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi perlu diperhatikan, saudaraku muslimin wal muslimat, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai, yang saya banggakan. Dikhususkan pemuda ini, karena pada fase tahapan pemuda inilah
merupakan bergejolaknya syahwat dan dorongan untuk mengikuti hawa nafsu. Banyak pengaruh yang masuk yang sangat kuat, sehingga untuk melazimi ketakwaan, ketaatan, dan ibadah ini amat berat dan sulit. Di saat inilah, pada masa pemuda yang masih menentukan jati dirinya, mencari jati dirinya, kok dia ini mampu untuk mengendalikan dirinya untuk selalu takwa kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Allah jamin pemuda ini besok pada hari tidak ada naungan di yaumul mahsyar. Besok ini dijamin oleh Allah mendapatkan naungan, insyaallah. Yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah, yakni seseorang yang selalu ingin beribadah di masjid. Maksudnya hatinya itu selalu merindukan masjid. Saudaraku rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan saya banggakan, orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, yang dimaksud ini adalah orang yang sangat cinta untuk beribadah di masjid dan melazimi sholat jamaah di masjid dan memperhatikan tentang kemakmuran masjid. Ini harus kita kita perhatikan. Orang yang hatinya ini amat peduli dengan masjid, bagaimana jamaahnya, bagaimana kemakmurannya, bagaimana bangunannya, bagaimana membangun fisiknya dan sebagainya. Lah orang-orang yang seperti inilah, masya Allah, akan dijamin oleh Allah besok di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Yang nomor 4, orang yang dijamin oleh Allah mendapatkan naungannya Allah besok di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yakni dua orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Mereka bertemu karena Allah Ta'ala, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Kuncinya hatinya ini berazam melakukan satu perkara apapun itu karena Allah gitu. Jadi mengadakan satu kumpulan ini dalam rangka apa? Oh, dalam rangka perjuangan agama Allah gitu. Oh, dalam satu persyarikatan yang apa? Oh, karena li kalimatillah, karena Allah. Jadi berteman, bersahabat, bekerja sama, berkumpul, berpisah hanya karena Allah. Inilah yang mendapatkan jaminan dari Allah besok di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Karena saudara kita lihat ya, sama-sama berkumpulnya, sama-sama berjuangnya. Orang per orang ini lain-lain niatnya, sama-sama membantunya, niatnya berbeda. Tapi kalau kita muslimin ini semuanya niatan kita ini hanya karena menegakkan kalimah Allah, karena Allah, berkumpul karena Allah, berjuang karena Allah, berpisah karena Allah, masya Allah, ini akan mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala besok. Yang nomor 5, seorang lelaki yang menolak ajaran seorang wanita yang berparas cantik dan berkedudukan mulia untuk berzina,
Tetapi lelaki itu justru berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Luar biasa. Jadi jangankan kok punya niatan, jadi digoda, dirayu, dia ini mampu mengendalikan syahwatnya, mengendalikan hatinya hanya karena takut kepada Allah secara lisan dan hatinya. Inilah dijamin oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Yang nomor 6, seseorang yang bersedekah bersembunyi-sembunyi sehingga dikiaskan, digambarkan bahwa tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya, saking ikhlasnya. Jadi kalau nomor 6 ini, sedekah dengan ikhlas sampai digambarkan seperti itu. Jadi nggak ada kata-kata mengumpat, mengundat-undat dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala sudah, keikhlasan ini sudah timbul dari hatinya. Jika orang yang mampu seperti ini, sedekah dengan ikhlas, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang penting intinya itu pada keikhlasan, oleh Allah besok ini akan dijamin mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang nomor 7, seseorang yang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah dalam kesepian sampai terlinang air matanya, menangis karena takut kepada Allah. Saudaraku rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai, ini ujian kita ini, kualitas kedekatan kita takut kepada Allah ini ketika kita ini sendiri. Jadi kita mendoa, berzikir di tengah malam, di kesunyian malam. Kok kita ini mampu berinteraksi kepada Allah sampai hati kita ini tersentuh, bahkan sampai meneteskan air mata karena membayangkan betapa banyak dosa-dosa kita, betapa kita kepingin akan rahmatnya Allah sehingga tidak terasa mata kita ini meneteskan airnya. Subhanallah, beginilah yang dijamin oleh Allah. Ini yang terjadi memang diri kita sulit. Jadi kalau kita bayangkan berdoa ketika dilihat orang secara khusyuk, ketika ini kita memunajat kepada Allah di keramaian kita khusyuk, ini ada jaminan. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita, mengkoreksi diri kita ketika kita ini sendiri di tengah malam, kesunyian malam. Bagaimana kualitas kita ini ketika kita ini bermunajat kepada Allah? Tersentuhkah hati kita? Atau kita ini ya biasa-biasa saja, Masya Allah. Yang dijamin oleh Allah, saudaraku, adalah ketika kita manusia, seseorang tadi bermunajat kepada Allah, zikir kepada Allah di waktu kesunyian, kok mampu untuk meneteskan air mata, Masya Allah, inilah yang mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan saya banggakan. Faedah hadis, perlu kita perhatikan beberapa hal, saudaraku. Pertama, hendaknya muslimin kita berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan naungan di hari kiamat kelak dengan menjadi salah satu paling enggak dari 7 golongan di atas. Jadi kemampuan potensi kita itu apa? Menjadi 1 bagian, syukur 2 bagian, 3 atau bahkan ke-7-nya, Masya Allah.
ya masih pemuda-pemuda, diharapkan gerakkan hatinya, gerakkan fisiknya untuk aktif beribadah kepada Allah, supaya masa muda yang kita jalankan, yang kalian jalankan ini tidak terlewatkan dari jaminan itu. Taat kepada Allah, aktif ibadah kepada Allah. Atau kita ini selalu bergantung hati kita kepada masjid, peduli dengan masjid, empati dengan masjid, memikirkan kemakmuran masjid, aktif berjamaah di masjid dan sebagainya. Mumpung kita ini ada kemampuan, paling nggak seperti itu. Yang kedua, selanjutnya, atau kita ini menjadi seseorang dalam kegiatan apapun ini karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, berteman karena Allah, berusaha karena Allah. Ini jaminan, Masya Allah. Atau kita ini menjaga hati kita supaya tidak tergoda. Yang laki-laki tidak tergoda kepada wanita, wanita tidak tergoda kepada laki-laki. Yang tanpa syariatnya Allah, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, atau kita ini bersedekah dengan kemampuan kita. Digambarkan sampai keikhlasan kita ini, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita ini nggak tahu, saking ikhlasnya. Atau yang terakhir, kita ini terus berusaha takut kepada Allah dalam waktu sunyi, dalam waktu ramai, kapanpun, sampai betul-betul takut karena Allah. Masya Allah. Ini harus kita upayakan. Salah satu, dua, tiga, atau ketujuh-tujuhnya, begitu. Subhanallah. Yang kedua, faedah hadis, naungan Allah yang dimaksud adalah naungan arus Allah pada saat semua manusia berdiri di padang mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah, panas menyengat dan keringat manusia membanjiri sehingga mampu menenggelamkannya besok di hari kiamat. Manusia ini butuh naungan semuanya. Lah orang yang dijamin mendapatkan naungan ini cuma 7 itu. Yang selanjutnya, hadis ini menghasung kita untuk saling mencintai karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Kalau kita niatkan karena Allah, Allah akan memberikan satu pertolongan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang terakhir, saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan saya banggakan, penyebutan bilangan 7 ini pada hadis ini tidak dimaksudkan cuma ansih 7 tok, tapi kata bilangan 7 dalam bahasa Arab ini banyak. Jadi kita perlu masih banyak kesempatan-kesempatan lain, sampai ada yang dinidhamkan oleh salah satu ulama Al-Alamah Abu Samah Abdurrahman bin Ismail dengan satu nidhamnya. Wa qala Nabiyul Mustafa inna sab'atan yudilluhumullahul karim bidhillihi muhibbu afifun nasyi'un mutasaddiqun wabagin musallin wal imamu bi'adin. Dan Nabi yang terpilih itu pernah bersabda, sesungguhnya 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Sang Maha Mulia dengan naungannya itu adalah orang yang saling mencinta. Ini saling mencinta. Ini nggak ada saling membenci, saling mencinta karena Allah. Orang yang menjaga kesucian diri, hati-hati di dalam berkata, mendengarkan, mencium, melihat, melangkah. Hati-hati demi mensucikan dirinya, mendapatkan naungan dari Allah. Orang yang tumbuh
tumbuh dalam perkembangannya ini mendekat kepada Allah dalam setiap fasenya, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, soal tumbuh dalam perkembangannya ini dekat kepada Allah gitu. Orang yang bersedekah ini, diasuh kita ini sedekah dengan kemampuan kita, tidak jumlahnya tapi kemampuan kita. Sedekah dengan cara apa? Kita sedekah. Selanjutnya orang yang menangis, kita berusaha hati kita ini menangis. Menangis karena apa? Menangis karena Allah gitu. Jangan malah diperbanyak dengan bersukaria. Sukaria itu tertawa, tertawa itu mengeraskan hati. Kalau keras hati ini nasihat sulit untuk masuk. Boleh, Rasulullah juga terkadang juga tersenyum, tapi tidak sampai terbahak-bahak begitu. Berikutnya orang yang sholat. Sholat di sini menegakkan 6 perkara. Bagaimana toharohnya, bagaimana waktunya, bagaimana jamaahnya, bagaimana softnya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Ini betul-betul ditegakkan sholat. Yang terakhir, orang yang memimpin dengan keadilan, pemimpin muslim. Setiap kita ini adalah muslim, setiap kita ini pemimpin. Pemimpin diri kita, pemimpin keluarga kita, dan pemimpin dari muslimin ini. Kita berusaha untuk berbuat adil, menempatkan perkara ini pada tempatnya. Fa insyaallah kalau sudah seperti itu, saudaraku, kita istiqomah, kita ikhtiar terus dengan segala upaya kita, kemampuan kita, zahir batin, fa insyaallah kita ini akan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu ila qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kahfi